belajar dan pembelajaran. Tahukah teman-teman bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Ayo kita cari tahu. Asia Tenggara sebagai wilayah tropis memungkinkan banyak tumbuhan untuk hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanahnya. Bawang merah sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di Asia Tenggara. Masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Coba perhatikan angka berikut. Kamu dapat membacanya 160.800.000. Angka 1 berada pada kotak ratusan juta. Angka 6 pada puluhan juta. Angka 0 pada jutaan. Angka 8 pada ratusan ribu. Angka 0 pada puluhan ribu. Angka 0 pada ribuan. Angka 0 pada ratusan. Angka 0 pada puluhan. Dan angka 0 pada satuan. Kamu bisa melihat bahwa posisi yang paling tinggi adalah ratusan juta. Dan posisi yang paling rendah adalah satuan. Angka tersebut merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri adalah gabungan antara bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif atau bilangan 0. Teman-teman, selain bawang merah, nanas juga banyak tumbuh di Asia Tenggara loh. Saat ini, nanas banyak diproduksi dalam bentuk kalengan maupun dalam kemasan lainnya. Mari kita cari tahu fakta-fakta tentang nanas. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Berpenduduk sekitar 555 juta, Asia Tenggara menjadi penghasil nanas tertinggi di dunia. Di Kecamatan Sungai Apit, produksi nanas mencapai 21.600.000 buah per tahunnya. Seorang petani dapat berpenghasilan 34 juta sampai 42.500.000 rupiah per tahun loh. Penghasilan mereka setiap bulan adalah sekitar 2.830.000 sampai 3.540.000. Wow, luar biasa bukan? Sekarang cobalah kalian catat bilangan-bilangan yang ada dalam informasi yang tadi sudah dibacakan. Bersama temanmu, kamu boleh memilih 3 bilangan dari bacaan tersebut.
kita harus bisa membaca angka. Karena setiap informasi yang mengandung angka, kalau kita tidak dapat membacanya, maka kita tidak akan memahami isi dari informasi tersebut. Cara pembacaan angka adalah dimulai dari posisi karakter angka terbesar. Bilangan yang memiliki 2 karakter angka terbesarnya adalah puluhan. Contoh, pada angka 25 terdiri dari angka 20 dan angka 5. Maka angka terbesarnya adalah 20 karena merupakan puluhan. Bukan 5. 5 bukan puluhan, tapi satuan. Bilangan yang memiliki 3 karakter, angka terbesarnya adalah ratusan. Contoh, 253 terdiri dari 200 ditambah angka 50 ditambah angka 3. Maka angka terbesarnya adalah 200 karena 200 ini adalah ratusan. Bilangan yang memiliki 4 karakter, angka terbesarnya adalah ribuan, dan seterusnya. Contoh, 2562 terdiri dari angka 2000 ditambah 500 ditambah 60 ditambah 2. Maka angka terbesarnya adalah 2000 karena 2000 merupakan angka ribuan. Tanda pisah angka digunakan untuk bilangan lebih dari 999. Tanda tersebut digunakan untuk memisahkan setiap 3 digit angka dari sebelah kanan urutan angka. Tanda pemisah angka memisahkan kelompok antara angka ribuan, jutaan, dan seterusnya. Di Indonesia, tanda pemisah angka yang digunakan adalah tanda titik. Coba perhatikan angka berikut. 1, 4, 3, 2, 3, 2, 1 terdiri dari 7 angka. Angka-angka jika dikelompokkan berdasarkan batas tanda pemisah, maka akan memiliki kelompok-kelompok angka. Angka tersebut dipisahkan dengan menggunakan tanda titik dari angka yang paling belakang sebanyak 3 digit. Mari perhatikan. Titik pertama dari angka yang paling belakang adalah 3, 2, 1. Kita simpan titik di depan angka 3. Selanjutnya, kita maju ke depan sebanyak 3 digit angka, yakni angka 4, 3, 2. Jadi kita bisa menyimpan titik lagi di depan angka 4. Itulah yang dimaksud dengan tanda pemisah angka. Sehingga teman-teman bisa membaca angka tersebut, yakni 1.432.321. Tanpa menggunakan titik atau tanda pemisah, kita akan kesulitan membaca angka. Kelompok angka dasar memiliki 3 angka paling kanan. Kelompok angka ribuan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah ribuan. Kelompok angka jutaan memiliki 3 angka di sebelah kiri tanda pemisah jutaan. Silakan perhatikan tabel berikut ini. Terdapat angka 1 pada kolom satuan jutaan. Kita bisa menuliskan 1 juta. Terdapat angka 4 pada kolom ratusan ribuan. Kita bisa menuliskannya 400.000.
Terdapat angka 3 pada kolom puluhan ribuan. Kita bisa menuliskannya 30.000. Terdapat angka 2 pada kolom satuan ribuan. Kita bisa menuliskannya 2000. Terdapat angka 3 pada kolom ratusan dasar. Kita bisa menuliskannya 300. Terdapat angka 2 pada kolom puluhan dasar. Kita bisa menuliskannya 20. Dan terdapat angka 1 pada kolom satuan dasar. Kita bisa menuliskan 1. Cara mengurutkan bilangan-bilangan. Perhatikan angka yang ada di posisi paling kiri. Angka pada bilangan mana yang paling besar? Apabila angka-angka di posisi paling kiri memiliki angka yang sama, perhatikan angka selanjutnya. Mana yang paling besar? Begitu seterusnya. Perhatikan contoh berikut. Terdapat buah pisang, mangga, jeruk, dan nanas, beserta angka-angka jumlah yang diproduksi dalam satuan ton. Mudah sekali untuk mengurutkannya. Yang pertama, teman-teman lihat angka yang paling depan atau angka sebelah kiri. Angka yang belakangnya kita tutup saja dulu. Kita bisa melihat angka yang paling depan, ada angka 5 pada buah pisang, angka 1 pada buah mangga, angka jeruk pada angka 2 pada buah jeruk, dan angka 1 pada buah nanas. Jika kita akan mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka kita lihat angka yang paling kecil di depannya. Angka berapakah angka yang paling kecil? Betul, angka 1 adalah angka yang paling kecil. Jadi, kita bisa memilih antara mangga dan nanas karena terdapat 2 buah yang memiliki angka 1. Selanjutnya, kita lihat angka berikutnya. Pada buah mangga, setelah angka 1 ada angka 6. Sementara pada buah nanas, setelah angka 1 adalah angka 4. Kira-kira buah mana yang memiliki angka yang paling kecil pada urutan kedua? Ya, buah nanas. Buah nanas memiliki angka yang lebih kecil dibanding buah mangga, yaitu 4 lebih kecil dari 6. Sehingga urutan yang pertama adalah buah nanas. Yang kedua tentu buah mangga. Dan yang ketiga kita bisa memilih antara jeruk atau pisang ya. Yang paling kecil adalah jeruk. Ini sudah jelas karena angka yang paling depan, angka jeruk adalah 2. Sementara angka yang paling depan pada buah pisang adalah angka 5. Angka yang paling kecil adalah pada buah jeruk. Sehingga jika kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, yakni buah nanas, buah mangga, buah jeruk, dan buah pisang. Mudah bukan? Dari ragam buah-buahan tadi yang sudah tersebar di beberapa negara, hal tersebut adalah bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki ragam buah, ragam tanaman, flora dan fauna. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjaga dengan sungguh-sungguh segala bentuk kekayaan alam sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Teman-teman pasti sudah mengetahui 5 sila Pancasila. Silakan baca dengan lantang kelima sila pada Pancasila ini. Setiap sila pada Pancasila
memiliki butir-butir pengamalan Pancasila. Artinya, setiap sila memiliki nilai-nilai atau perilaku yang harus kita lakukan agar sesuai dengan sila tersebut. Nilai yang terkandung pada sila ke-1 adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, kerukunan antar umat beragama. Nilai yang terkandung pada sila kedua, persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, perdamaian. Nilai yang terkandung pada sila ketiga, memiliki sikap cinta tanah air atau nasionalisme, memiliki sikap patriotisme atau rela berkorban kepada tanah air Indonesia, selalu menggunakan bahasa persatuan Indonesia ketika berbicara dengan masyarakat yang berbeda suku. Nilai yang terkandung pada sila keempat, mengutamakan bahwa musyawarah itu untuk mencapai mufakat dan kepentingan bersama, menghargai pendapat masyarakat yang berbeda-beda dalam musyawarah, tidak memaksakan kehendak untuk orang lain agar memilih suatu pendapatnya. Nilai yang terkandung pada sila kelima, selalu bersikap adil antar sesama masyarakat, menghargai suatu hak dan kewajiban antar sesama masyarakat, tidak bersikap sewenang-wenang antar sesama masyarakat. Teman-teman, manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.